sekarang, dan bahkan kemungkinan-kemungkinan fenomena yang terjadi setelah ajaran ini. Itu didasarkan pada fakta sejarah yang telah terjadi. Kalau kita terus memelihara dan mengajarkan kepada anak cucu kita 300 ayat dalam Al-Quran yang menjadi malapetaka bangsa-bangsa, maka tidak heran Indonesia akan hancur. Hancur berkeping-keping. Karena di mana saja Islam itu masuk, membawa dampak negatif, membawa keburukan-keburukan, dan tidak disangka-sangka kejahatan suatu kaum, karena dasarnya adalah Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kembali di channel terbaru saya. Terima kasih kepada teman-teman masih setia menonton, mendukung, menyaksikan konten dari channel ini. Tentunya kita sudah melihat bagaimana cuplikan videonya. Dari dulu sampai sekarang itu yang selalu menjadi bahasan Saifuddin Ibrahim ini. Hapus 300 ayat Al-Quran. Karena ayat Al-Quran ini membawa bencana, membawa petaka. Jadi seolah-olah Al-Quran ini karangan dari Nabi Muhammad. Dan ini yang selalu dicaci maki oleh mereka ini. Jadi penghujat agama Islam itu ada kelompoknya dan itu ada donaturnya. Nah, sekarang dia ini selalu mengatakan bahwa Al-Quran ini karangan Nabi Muhammad, makanya Al-Quran ini membawa bencana. Kalau kita bandingkan keaslian Al-Quran dengan Alkitab, mana yang lebih masuk akal? Mana yang masih asli? Lalu bagaimana menguji keasliannya? Kita buktikan di sini, apakah dari kedua kitab suci ini ada yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi? Jika ada salah satu dari kitab suci ini yang bertentangan dengan sains, teknologi, embriologi, maka itu tidak asli lagi. Jadi kenapa seperti itu? Karena Tuhan yang menciptakan, tentu Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Jadi sebelum kita lanjutkan, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Kitmir itu nama anjing Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi ini sebelum Al-Quran datang, sebelum Muhammad datang. Dan kisah Ashabul Kahfi itu adalah tujuh pemuda yang diceritakan, dongeng di dalam kekristenan itu. Saya sudah membahasnya banyak tentang 7 pemuda ini. Itu dongeng, ditanya kepada Muhammad, kamu tahu nggak tentang Ashabul Kahfi? Seminggu Muhammad menunggu dan mengumpulkan dulu cerita tentang Ashabul Kahfi, barulah turun surat ke-18 di dalam Al-Quran itu. Dan diceritakan 7 pemuda ini dijaga oleh 1 ekor anjing. Nah, katanya nama anjing itu Kitmir. Kitmir. Orang Kristen aja nggak tahu nama anjing itu saja nggak tahu. Nama anjingnya tahu, tapi nama orangnya siapa di antara 7 pemuda itu namanya? Nggak disebutkan oleh Al-Quran. Nama anjingnya juga nggak disebutkan oleh Al-Quran. Nggak usah itu. 12 murid Yesus. Ya, nggak disebutkan Al-Quran. Al-Quran nggak tahu. Dari mana taunya? Muhammad buta huruf kayak begitu, baca aja nggak becus. Kita sudah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini. Jadi kalau kita ambil dari inti pembicaraannya, dia mengatakan Al-Quran ini hanya karangan Nabi Muhammad, hanya dongeng dari Nabi Muhammad. Karena 7 pemuda yang tertidur di dalam goa hanya dongeng di dalam kekristenan. Kemudian cerita ini diangkat ke dalam Al-Quran dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa ini nyata. Jadi menurut Saifuddin Ibrahim, Al-Quran ini dongeng dari Nabi Muhammad. Dan sekarang kita akan buktikan dari Al-Quran, Alkitab, kitab suci siapa yang bertentangan dengan ilmu modern tentang sains, teknologi, embriologi. Karena seperti yang saya katakan di awal, Tuhan yang menciptakan, tentu Tuhan tahu bagaimana cara menciptakannya. Kesalahan di dalam Alkitab, yang pertama, bumi berusia kira-kira 6.000 tahun. Yang kedua, burung diciptakan sebelum binatang darat. Yang ketiga, bumi mempunyai 4 penjuru dan mengapung di atas air. Jadi bumi kita ini mengapung di atas air nih. Yang keempat, bumi seperti cakra melingkar. Yang kelima, bumi itu datar. Yang keenam, bumi tidak bergerak. Yang ketujuh, kematian atau penyakit disebabkan karena dosa. Yang kedelapan, ular makan debu. Yang kesembilan, segala hewan akan takut pada manusia. Yang kesepuluh, gempa akan terjadi di surga. Yang ke-11, air hujan tidak kembali ke langit. Yang 12, bulan mempunyai cahaya sendiri. Yang 13, air bah Nuh. Jadi dari Alkitab ini banyak sekali yang bertentangan dengan ilmu modern tentang sains, teknologi, embriologi. Tuhan yang menciptakan, kok Tuhan tidak tahu bagaimana cara menciptakannya? Ini kan tidak mungkin. Berarti ini yang penuh dongeng Alkitab ini. Jadi kepada teman-teman di sini, jangan kemana-mana dulu, kita dengarkan bagaimana ocehan Udin Bongak Duda Tua ini selanjutnya. Nggak rela diperbodoh bangsa ini. Keluarga saya orang Bima,
Sudah cukuplah kalian itu bodoh, dibodoh-bodohin dengan ajaran kayak begini ini. Sudah miskin dibodohin. Bagaimana bisa pintar? Bagaimana? Tetap aja pikirannya sedengkulnya. Sholat 5 waktu. Udah miskin, sholat lagi. Udah miskin, sholat lagi. Boleh sholat kalau sudah menemukan cara hidup yang benar. Maksudnya cara hidup yang benar itu makan, minum, sudah cukup. Carilah berkat rezeki kemana ya? Untuk menghasilkan uang, mendatangkan beras. Di sini sudah mulai ketahuan ya apa alasan Saifuddin Ibrahim murtad dan kenapa Saifuddin Ibrahim ini murtad. Ternyata Saifuddin Ibrahim ini tidak mampu melaksanakan sholat 5 waktu. Karena menurut Saifuddin Ibrahim sholat 5 waktu ini hanya buang-buang waktu. Dan ini sangat membatasi kita itu untuk kerja, untuk mencari rezeki. Jadi menurut Saifuddin Ibrahim kalau sudah kaya baru boleh sholat. Jadi kita buka sedikit ya masa lalu Saifuddin Ibrahim. Jadi sebelum di Pondok Pesantren Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim memang sempat menjadi guru di Pondok Pesantren Darul Arkam. Di sini Saifuddin Ibrahim sudah terpapar NII KW9 yang dijalankan oleh Panji Gumilang. Saifuddin Ibrahim tidak sholat, tidak puasa. Jadi Saifuddin Ibrahim ini ketahuan sama pimpinan Pondok Pesantren Darul Arkam. Saifuddin Ibrahim ini dipecat, dijadikan DPO. Saifuddin lari ke Al Zaitun. Di Al Zaitun, Saifuddin Ibrahim banyak kenal dengan orang Kristen. Saifuddin Ibrahim ini ditawarin harta di sini. Akhirnya Saifuddin Ibrahim itu murtad. Silahkan tanya sama Saifuddin Ibrahim, benar nggak yang saya katakan ini? Berani nggak Saifuddin Ibrahim bilang ini tidak benar? Jadi itulah alasan kenapa Saifuddin Ibrahim Bongak Duda Tua ini murtad. 1 bulan yang lalu, Saifuddin Ibrahim mengatakan di dalam channel dia tidak fanatik dengan agama Kristen. Dia tidak peduli dengan agama Kristen. Jadi itu yang diungkapkan oleh Saifuddin Ibrahim. Di channel saya ini ada videonya. Jadi kepada teman-teman terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.